Hari ini kami akan menemani Anda. Seperti biasa kami sajikan beragam informasi yang jadi trending topik. Ini, Valen dan juga pemirsa, berita pertama terkait dengan maklar perkara hukum di Mahkamah Agung. Kalau pemirsa masih ingat, Zarov Richard. Di mana pengadilan tipikor memvonis ex-pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard ini, Valen, dengan hukuman 16 tahun penjara karena kasus pemufakatan jahat kasasi Ronald Tanur. Jadi pemirsa, Zarov Richard ini dinilai terbukti memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara kematian dini Sera Afriyanti dengan tersangka Ronald Tanur. Nah, putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU adalah 20 tahun penjara sebelumnya yang dituntut oleh JPU. Ya, semoga ini bisa memberikan rasa keadilan ya bagi keluarga korban terutama. Nah, ini yang jadi juga hot topic kedua. Sekalian kita pindah ke situ kali ya. Tapi saya mau permisi dulu. Ini agak sempit ya. Mohon maaf ya. Saya lewatin ya. Gimana sih? Ya itu, kalau ngeliatin yang sempit-sempit, saya jadi keinget ini loh, Valen, yang viral-viral saat ini. Buat Anda terutama yang lagi cari rumah, kan pemerintah lagi nyiapin rumah subsidi katanya ya. Tapi ternyata rumah subsidi yang disediakan atau yang dipamerkan itu ukurannya kecil banget, makanya sempit banget. Tadi saya mau lewatnya susah. Sempit, ya ampun. Coba ya pemirsa, saya mau ajak Anda coba kita lihat dan Anda nilai sendiri. Ini adalah grafik rumah subsidi yang sedang viral. Jadi rumah subsidi di pusat kota tapi ukurannya 14 sampai 18 meter persegi, kecil ya Jason ya. Nah, menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, rumah subsidi di pusat kota orang tidak akan memikirkan luas rumah karena yang penting lokasinya di tengah kota bukan di pinggiran. Menteri Ara juga mengatakan untuk mengadakan rumah 60 meter persegi di pusat kota itu sulit karena harga tanah mahal. Bener kan? Iya sih, iya betul reasonnya. Tapi kemudian kalau misalnya mereka yang sudah punya keluarga, setidaknya anak satu aja, itu tidurnya akan susah sekali walaupun ada 2 lantai begitu ya. Tapi jarak antara ruang tamu misalnya dengan kamar saja itu hanya disekat doang, Valen. Lemarinya pun hanya cukup untuk 6 baju kalau nggak salah di situ di displaynya. Makanya itu yang kemudian banyak dapat kritik dari para netizen. Tapi ini apakah pemerintah sudah bulat, sudah yakin untuk menentukan ukuran rumah subsidi di tengah kota? Kita akan dengarkan ya pemirsa apa penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Marwarar Sirait berikut ini. Itu misalnya tidak disetujui nanti pada waktunya dengan berbagai pertimbangan, itu jadi rumah komersial aja. Kalau rumah komersial kan mekanisme pasar, kalau orang suka cocok beli. Nah, kalau subsidi tentu kita harus pertimbangkan banyak hal karena ada uang negara di situ. Kan itu kan, kita lihat dong. Ya, itu tadi pemirsa jawaban dari Menteri Ara. Nah, kalau yang satu ini nggak sempit tapi ketat. Persaingannya maksudnya ya, Valen, persaingannya ketat. Jadi Gen Z sering disebut sebagai generasi emas, harus dipuji sebagai generasi dengan tantangan besar pemirsa, harus punya mental baja. Kalau tadi isu rumah makin mini, kalau sekarang tantangan Gen Z mencari kerja semakin ketat. Itu yang kita lihat misalnya nih pemirsa, lebih dari 2.000 pencari pekerjaan ini rela mengantri sejak pukul 6 pagi pada hari Rabu kemarin. Nah, para pemuda lulusan SMA dan SMK ini mencoba untuk melamar ke 40 perusahaan yang ada di job fair tersebut. Dan acara yang digelar di Jakarta Utara ini kemarin berlangsung selama 2 hari. Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali ya job fair yang membludak begitu peminatnya. Ini menandakan bahwa lapangan pekerjaan itu benar-benar sesuatu yang didambakan. Tapi kalau kita lihat jumlah pencari kerjanya ini nampaknya masih kurang seimbang dengan lapangan pekerjaan yang dibuka. Iya, ditambah lagi ada PHK ya sebelum-sebelumnya. Jadi Gen Z harus bersaing dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman. Nah, nggak cuma di Jakarta. Kalau visual yang Anda saksikan saat ini adalah bursa tenaga kerja yang digelar di halaman Wisma Shalom di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ada ribuan orang bahkan angkanya antri untuk bisa masuk ke satu dari 40 perusahaan yang sedang ikut job fair kali ini. Nah, job fair 2025 yang berlangsung 2 hari ini akan menerima setidaknya 4.000 pekerja. Jadi dari ribuan itu saya rasa mungkin puluhan ribu kali ya Jason. Kan datangnya tidak dalam waktu yang bersamaan. Yang diterima cuma 4.000.
itu yang tadi Valen bilang, makanya persaingannya ketat banget kan. Nah pemerintah tapi memastikan bahwa kegiatan ini bukanlah formalitas nih Valen dan juga pemirsa. Dan nantinya akan memfasilitasi para pencari kerja untuk diterima sesuai dengan verifikasi dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Tapi ya kita lihat nanti bagaimana apakah perusahaan-perusahaan atau job-fair ini mampu benar-benar menyaring begitu ya para tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi. Nanti kita akan lihat bersama. Iya, nah kalau yang satu ini pemirsa saya mau ajak Anda kita lihat isu selanjutnya. Ini khusus untuk Anda yang masih suka isi daya handphone tapi ditinggal tidur, ditinggal mandi, ditinggal pergi. Itu harus lebih hati-hati lagi karena baru aja nih di Palembang, Sumatera Selatan ada satu rumah ludes terbakar karena dipicu korsleting listrik. Nah ini ya pemirsa visualnya, bahkan api itu sampai membubul tinggi itu karena keteledoran sang pemilik handphone karena mengecas handphone di dalam rumah dan ditinggalkan. Pihak kepolisian menyatakan kejadian ini sekali lagi bermula saat pemilik rumah itu meninggalkan rumah dan melakukan pengisian daya ponselnya atau charge handphonenya di ruang tamu. Tapi waktu korban kembali, rumah korban sudah terbakar. Waduh. Ya ini nih yang kemudian harus jadi catatan. Selain rumah, sejumlah barang berharga korban juga ludes terbakar. Ini kebayangkan kalau nyamber ke rumah-rumah lainnya. Betul, itu sama ya kayak orang tua yang selalu ingatkan anak-anaknya jangan cas handphone sambil tidur, ditaruh di kasur. Nah nanti bisa memicu kebakaran. Oke. Itu tadi pemirsa yang harus Anda perhatikan kalau hari-hari ternyata masih menemukan ada orang yang suka charge handphone dan ditinggal. Kalau yang satu ini nggak bisa ditinggal. Ini harus diusut. Harus dikawal ini ya. Ada 3 orang loh Jason, pelaku penembakan WNA asal Australia di Bali sekarang sudah ditetapkan jadi tersangka. Iya, jadi mereka ini kan kabarnya sempat kabur ya pemirsa ya. Kami runutkan lagi. Jadi ketiga tersangka laki-laki berinisial D, C, dan T ini ditangkap di tempat yang berbeda. Di antaranya ada yang di luar negeri. Namun polisi belum bisa memberikan lokasi dan negara spesifik para tersangka ini ditangkap. Tapi dalam hal ini kepolisian bekerjasama dengan pihak kepolisian Australia dan juga pihak internal untuk bisa men-tracking posisi dari para pelaku pembunuhan ini. Oke, tahu nggak sih? Jadi pelarian para tersangka ini dari Bali berawal menggunakan motor. Jadi naik motor tuh dari Bali, dari tempat kejadian perkara, pergi ke Kabupaten Tabanan, terus pindah dengan menggunakan mobil untuk pergi ke Jakarta. Tapi tim berhasil mencegah keberangkatan satu orang di Bandara Soekarno-Hatta dan 2 tersangka lainnya Jason sekarang ini sudah dalam penerbangan. Tapi tetap berhasil ditangkap di luar negeri. Ya, untungnya ini berhasil ditangkap dan kemudian aksi-aksi seperti ini diharapkan tidak membuat wilayah Bali ya terutama yang kita tahu ini sebagai tempatnya para wisatawan dari mancanegara untuk berwisata di situ gitu ya? dicap sebagai tempat yang tidak aman. Kita ke informasi lagi berikutnya nih pemirsa. Ada aparat gabungan TNI Polri yang terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di sekitar Bandara Aminggaru di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Nah, ini juga terbaru, terkini pemirsa. Jadi ada 2 pesawat yang dijadwalkan untuk lepas landas terpaksa untuk menunda keberangkatan. Ini semua karena situasi yang tidak kondusif di sana. Jajaran personel operasi Damai Kartens bersama dengan personel Kopasga TNI segera melakukan penyisiran di sekitar hutan di area Bandara Aminggaru. Ya pemirsa, terpantau memang ada 3 orang KKB dari kelompok Jeki Murib yang membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Gangguan bersenjata di area vital seperti bandara ini merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak bisa dibiarkan. Dan aparat keamanan dari Kopasga TNI dan personel Damai Kartens juga masih bersiaga penuh di lapangan guna menjaga kondisi Bandara Aminggaru Ilaga tetap aman dan kondusif. Oke, mudah-mudahan tetap kondusif ya. Dan tidak ada lagi yang namanya korban sipil yang berjatuhan di sana. Mudah-mudahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.